Shalom, semua senang ya, habis olahraga, senam. Pastikan saudara tetap sehat, tidak ada yang nilu-nilu tangan, kaki, pergelangannya. Dan kalau saudara kepingin mengecilkan perut, saya punya resep nih. Ambil aja tali rafia, taruh di pinggang. Setelah senam, coba diukur. Mungkinkah kurang 1 cm atau mengecil 2 cm, akan kelihatan. Jangan stres, karena ini akan mendatangkan kebajikan bagi kita. Kita mau tampil beda bukan karena supaya langsing, tapi supaya sehat. Ya. Nah, saya juga ingin saudara-saudara bukan cuma sehat jasmaninya, tapi sehat juga rohaninya. Itu sebabnya apa yang kita sudah dengarkan firman Tuhan dalam hari Minggu walaupun lewat online, coba kita evaluasi bersama-sama supaya kita bisa tampil beda seperti pesan dari khotbah Pak Johan. Saudara sudah siap? Coba baca dulu ayatnya di mana Alkitab berkata, saudara kalau mau catatannya, saya sudah dikasih nih contekannya ya. Jadi kalau saudara mau, Ibu Eli juga sudah tulis dan saya sudah upload di grup. Tapi kalau saudara kepingin yang berwarna-warni, kasih tahu aja, beri respon, nanti saya kirimkan secara PM pribadi ya. Nah saudaraku, dalam Alkitab sudah dituliskan dan kita mau baca satu dulu supaya kita bisa ingat sama-sama. Menjadi orang yang tampil beda itu banyak sekali kegunaannya, dan bagaimana caranya supaya kita tampil beda, karena situasi makin sulit, keadaan makin tidak memungkinkan, tetapi kita punya kekuatan di dalam firman Allah mengajarkan kita. Coba buka dalam Wahyu. Kita lihat dari Amos dulu ya. Amos pasal 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Jadi kalau saudara mau bersahabat dengan Tuhan, harus tampil beda dong. Bagaimana cara tampil beda? Ya makin hari makin menyenangkan hati Tuhan, makin hari makin melekat. Bagaimana caranya melekat dengan Tuhan? Ya harus ngerti firman Tuhan, karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Jadi kalau kita mau melekat dengan Tuhan, bergaul lebih intim dalam firman Tuhan. Nah, situasi yang begitu sulit, kadang-kadang manusia bisa terganggu, bisa jadi stres, bisa jiwanya jadi depresi, karena tidak terpenuhi segala kebutuhannya. Sudah dijelaskan manusia kan punya kebutuhan fisiologi, keamanan, memiliki dan dikasihi, dan juga memiliki kebutuhan untuk dihargai, bahkan memiliki kebutuhan agar supaya selalu aktualisasinya makin maju. Nah saudaraku, sejauh mana kebutuhan saudara sudah terjawab? Jangan sampai semua tertekan gara-gara ada salah satu kebutuhannya tidak terjawab. Itu sebabnya walaupun kita tidak bisa ngumpul-ngumpul, mari kita tetap memberikan respon online. Rekamlah dan kirim kepada kami di grup supaya saudara bisa diketahui bagaimana kemajuan-kemajuan yang saudara sudah miliki. Seperti yang tadi saya sudah kirimkan lewat YouTube senam. Walaupun saya sendirian, tetapi saya ingin memberikan contoh bahwa betapa untungnya sampai keringatan. Kita bisa senam, semula kaku-kaku loh, nilu-nilu, tetapi habis senam lebih seger. Walaupun harus spend time 30 menit ya. Kalau sudah tidak mau spend time 30 menit, ikuti yang separuh atau seperempat, no problem. Lebih baik ada daripada tidak ada. Dan hasilnya pasti kita juga yang dapat kebahagiaannya. Saya mau cerita, waktu kemarin itu saya sakit loh, begitu bangun sakit. Kalau saya sakit biasanya saya harus makan double, minum double, supaya tidak sampai sakit. Kalau hari ini tidak sakit, saya tidak usah makan, tidak usah minum, kalaupun puasa. Tapi kalau misalnya tidak puasa, minum, makan sedikit aja, itu sudah memberikan energi yang cukup. Jangan lupa, semua kebajikan untuk kesehatan kita. Jadi banyak orang takut lemas, sebenarnya supaya nggak lemas, makan firman Tuhan. Nanti saudara bisa jadi kuat. Kalau makan sebanyak-banyaknya membuat kita bukan tambah kuat, tapi kadang-kadang kita tidak bisa kontrol. Itu sebabnya hari ini kita mau kontrol diri kita, mulai dari spirit kita, jiwa kita, bahkan kebutuhan badani kita, tubuh kita. Karena semua diciptakan Tuhan supaya kita kendalikan. Amin. Nah sekarang menjadi sahabat Tuhan enaknya apa? Tadi kita sudah baca dalam Amos pasal yang ketiga ayat 7, kita dijadikan sahabat. Apa yang Tuhan ingin sampaikan mengenai akhir zaman ini? Nanti
Dia akan kasih tahu kita lebih dahulu sehingga kita berjaga-jaga ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita. Ya jangan sampai ketinggalan lah. Ini mah belum apa-apa kalau semua barang naik. Satu waktu Tuhan katakan dalam Alkitab, secupak gandum sedinar harganya. Berarti gaji untuk hari itu habis untuk cuma dapat satu cupak gandum. Bagaimana sekarang? Jangan sampai terfokus tentang makanan. Ingat, fokus kita tentang sorga. Makanan sorgawi itu yang paling penting supaya kita bersahabat dengan Allah. Pada waktunya tiba kita diangkat hidup-hidup. Saya pikir zaman kita inilah yang akan menikmatinya. Tetap berjaga dan terus berdoa supaya kita siap siaga. Siap? Haleluya. Nah, saudaraku, seperti yang sudah dijelaskan bahwa semua yang Tuhan sudah tulis itu, kita tidak perlu kaget kalau sudah tahu lebih dahulu. Itu saatnya kita penting mengenal pengetahuan dari firman Allah. Firman Allah itu benar dan pasti akan terjadi. Dan yang sudah terjadi itu sungguh-sungguh menguntungkan bagi kita karena sudah dicatat dan kita tinggal melakukannya. Apa yang saudara sudah baca, tidak mengerti, silakan tanya supaya kita sebagai penggembala saudara bisa membimbing saudara, mentoring saudara, tuntun saudara sampai kita semua bisa bermultiplikasi, menolong orang-orang di sekitar kita. Jadi konsep Tuhan ingin menunjukkan supaya kita semua memiliki respon yang baik dan makin baik, menjadi orang-orang yang berkualitas. Bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang berbeda, tampil beda lah, supaya setiap kita bisa lebih menyemangati orang lain, khususnya orang-orang di rumah kita. Self-isolation ini sangat berguna karena kita dengan gampang memberikan semangat kepada keluarga kita masing-masing. Nanti kalau sudah bisa berguna bagi keluarganya, ya bagi saudara-saudaranya, keluarganya yang lain, teman-teman gerejanya di grupnya, ataupun di komunitas, di marketplace, semua bisa berguna. Ada satu kesaksian saya sangat tersentuh sekali karena dia cuma cleaner tapi bisa menolong orang yang sakit di COVID karena corona sampai sudah teler, mungkin sudah mati, tetapi bisa disembuhkan karena akibat pertolongan daripada seorang cleaner. Bagaimana dengan kita? Apa yang ingin kita perbuat? Mari kita perbuat lebih baik, lebih banyak, lebih baik. Amin. Nah, sekarang kita coba perhatikan konsep-konsep Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan terjadi semua hal-hal yang kadang-kadang membahayakan atau membawa malapetaka? Tuhan bilang dia tidak akan mencobai kita lebih dari kekuatan kita. Jadi tetaplah berserah kepada Tuhan, karena Tuhan mau kalau kita berserah, berarti kita percayakan hidup kita kepada Dia. Dia punya tujuan yang benar untuk setiap kehidupan kita. Jangan dianggap enteng, setiap keadaan yang ada itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita lihat supaya tujuan Allah dalam mengalami atau mengizinkan kita mengalami situasi-situasi yang sulit itu bisa tercapai. Jangan sampai kita cuma lewat begitu aja. Nabi Nuh siap siaga sehingga waktu zamannya tertimpa air bah, dia sudah selesaikan tugasnya membangun ark walaupun banyak olok-olokan di sekitarnya. Tetapi kalau kita mempersiapkan kehidupan rohani kita, itu sangat baik karena Tuhan akan menjadikan kita sahabatnya. Satu ketika kita bisa diangkat hidup-hidup masuk dalam kerajaan kekal selama-lamanya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kesukaran itu? Jangan sampai kita fokus kepada kesukaran karena kesukaran itu hanya sementara. Tapi kalau kita mau berfokus pada Allah, itu akan selama-lamanya. Selama-lamanya. Perhatikan baik-baik. Jadi kita harus fokus kepada Tuhan. Terus periksakan hidup kita. Apakah kita sudah menjadi orang-orang yang kasihnya bertambah-tambah atau semakin tawar? Kalau sudah semakin tawar, periksakan diri dan perbaiki bagian mana Tuhan, supaya apa yang dituliskan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1-5 itu tidak terjadi bagi kita. Tapi kita sebaliknya, kita mau tampil beda, menjadi orang-orang yang terus berfungsi. Garamnya, bahkan terangnya makin hari makin bersinar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kualitas iman kita juga akan teruji lewat kesukaran. Jadi setiap orang yang mengalami kesukaran, jangan sampai ribut. Saya dengar sih banyak sampai ribut dalam keluarga karena dia lagi gitu ya. Jangan sampai
perkataannya mau cerai dan macam-macam, itu harus dibatalkan dalam nama Yesus. Jangan sampai ada yang mau minggat dari rumah, terus minggat kemana? Sedangkan di luar penuh dengan virus corona. Itu sebabnya kita harus memelihara damai, menjadi peacemaker, menjadi pembawa damai supaya kita disebut sebagai anak-anak Allah. Nah, jadi kalau setiap orang konseling, tadi malam kan ada yang konseling suaminya beginilah begitulah, dia bingung bagaimana cara menanganinya. Tapi saya cuma bilang istri itu disuruh tunduk kepada suami, karena suami itu adalah wakil dari Tuhan. Jadi kalau kita tunduk kepada suami, itu berarti kita tunduk kepada Tuhan. Caranya gimana kalau tidak cocok seperti gaya hidup dari Tuhan? Kita harus mengimpartasikan kekuatan, pengampunan, dan juga kuasa supaya dia lama-lama akan berubah. Jadi kalau istri diam tanpa bicara, membuat suaminya lebih betah dan membuat suaminya lebih senang tinggal di rumah bersama-sama dengan keluarganya. Jangan sampai minggat ya suaminya. Jangan diikat dengan tali, tetapi diberikan karakter Yesus. Tampil bedalah dalam keluarga masing-masing supaya semua menjadi damai. Kalau ada perkataan-perkataan cerai atau meminggat, dibatalkan dalam nama Yesus. Tidak usah dihiraukan hal-hal yang negatif yang mungkin masih ada karena tidak ada yang sempurna masih ada. Tetapi kalau ada yang menyakitkan, lapor kepada Roh Kudus lewat doa. Itu soalnya kita harus lengket sama Tuhan. Jadi sahabat Tuhan, berarti apapun yang menjadi kesulitan saudara, dia jadi sahabat, dia mampu untuk mengelola hidup kita. Kesulitan dia ambil, kelegaan dia berikan. Tinggal kita mau nggak melekat sama Tuhan. Kalau melekat pada Tuhan di tengah-tengah kesukaran, pasti saudara bisa tambah hari, tambah awet muda, tambah semangat, tambah kuat. Siap? Nah, saudaraku, nggak usah dihiraukan yang negatif. Terus maju, lihat hal-hal yang positif. Tuhan akan tambahkan berkat-berkat yang melimpah kalau kita terus bergaul dengan Tuhan dan tidak menghiraukan hal-hal yang negatif. Patahkan segala kuasa akibat-akibat perbuatan atau perkataan yang sia-sia, sehingga saudara makin hari makin maju di dalam Tuhan dan makin menang atas segala perkara. Jangan lupa lepaskan pengampunan. Pengampunan untuk diri sendiri, pengampunan untuk partnernya, siapa saja di sekitar saudara termasuk anak-anak. Terus diampuni, terus diampuni. Karena Tuhan bilang, ingat 70 kali 7 berarti setiap 3 menit. Mungkin saja ada hal-hal yang harus diampuni. Kalau saudara bisa pakai resep ini, saudara pasti bisa tampil beda. Nah saudaraku, kalau saudara sudah tumbuh dan keluar dari comfort zone ini, mengasihi diri sendiri, menyesali diri sendiri, itu tidak ada gunanya. Kita harus mengasihi orang lain, mulai berbuat sesuatu, bersyukur dan menyatakan kesediaan kita, kerelaan kita untuk menolong orang lain. Biasanya Tuhan kirim orang-orang yang siap untuk ditolong. Dengan cara apa saja, pasti tidak merugikan diri kita, pasti Tuhan proteksi kita, tapi kita harus berjaga-jaga, penuh hikmat, sehingga orang yang lain ditolong dan kita tidak kena celaka. Itulah tip hari ini. Saudara, kalau saudara punya kesaksian, punya pengalaman, jangan lupa di-share. Bisa ditulis, bisa direkam audio ataupun video. Jangan lupa bagian yang ketiga ini, berkat-berkat Tuhan selalu sudah disiapkan. Itu bukan musiman. Masih ingat? Kalau kita tahu ada berkat Tuhan tersedia, mari kita terus hidup layak di hadapan Tuhan supaya berkatnya dilimpahkan bagi setiap orang yang dilayakkan oleh Tuhan. Dan yang terakhir, terang kita akan semakin nyata. Karena apa? Kita tidak berpangku tangan, tetapi kita berbuat sesuatu. Apa yang harus kuperbuat Tuhan untuk membalas cinta kasih-Mu? Nanti Tuhan akan sampaikan pesan-pesan khusus. Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara masing-masing. Pastilah saudara bisa akan mengenal, karena Roh Kudus membuat kita lebih peka. Apa yang harus kita perbuat, Dia pasti akan memberikan cara-cara yang efektif sehingga kita tidak menjadi orang yang berpangku tangan. Ingat, karunia-karunia Roh Kudus itu ada pada kita, bukan saja yang supranatural, tapi yang natural, termasuk melayani, menolong saudara-saudara seiman, bahkan apapun yang saudara bisa perbuat bagi pekerjaan Tuhan. Perbuatlah sekarang, Tuhan mengasihi saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami taruh hidup kami. Komsel yang singkat hari ini membuat kami lebih terbuka hatinya.
lebih terbuka matanya, lebih terbuka telinganya, supaya rohani kami bisa bertumbuh. Tidak ada satupun yang bisa menghambat, karena semua perkataan sia-sia, kata-kata jahat, kata-kata negatif, pikiran-pikiran yang tidak berkenan hati Tuhan, hari ini kami putuskan hubungan kami, patahkan kuasanya. Semua berkat-berkat Allah terus kami perkatakan untuk semua jemaatmu PIC, makin diberkati, makin semangat, makin maju pertumbuhannya, sekalipun masih harus lewat online, tetapi semuanya bisa hidup, makin hari dibahagiakan, makin hari bertumbuh imannya. Kami bawa setiap kehidupan kami semuanya biar tampil beda, tidak ada yang lemah, tidak ada yang tinggal di dalam keputusasaan, segala keterpurukan kami patahkan kuasanya, penyakit dilalukan, karena oleh bilur-bilur Yesus setiap orang yang percaya sudah disembuhkan. Terima kasih Tuhan untuk kesegaran, kesehatan, kemampuan untuk terus bisa saling melayani walaupun lewat online. Kami berkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan rekaman ini di dalam nama Yesus. Amin. Jangan lupa like dan berikan komen saudara. Subscribe juga ya. Tuhan berkati.